Coba deh bayangin, ada orang mau ngejual sesuatu yang ya nggak ternilai harganya. Sesuatu yang kita semua nikmati, tapi nggak ada satupun yang bisa ngeklaim itu miliknya. Hari ini, kita bakal dalemin sebuah perumpamaan klasik di mana ada seseorang yang nekat melakukan hal itu. Dia mau jual matahari. Ini kisah yang luar biasa banget loh, tentang bentrokan antara logikanya seorang pemimpin dan emosinya rakyat. Kita akan lihat gimana apa yang kita rasakan seringkali jauh lebih kuat daripada apa yang nyata. Oke, kita mulai di Baghdad. Suasananya udah kayak pasar tumpah, tapi ini bukan pasar, ini kekacauan. Massa yang marah dan panik tumpah ruah ke jalanan. Semua mata tertuju ke satu tempat, Istana Harun al-Rashid. Teriakan mereka udah kayak guntur. Semua nuntut satu hal yang sama, tangkap Abu Nawas. Pertanyaannya, emang dosa apa sih yang bisa bikin satu kota ngamuk kayak gini? Nah, ini dia biang keroknya. Sebuah iklan yang saking beraninya, saking gak masuk akalnya, sampai bikin satu kota geger. Dipasang sama siapa lagi kalau bukan Abu Nawas yang terkenal jahil itu. Iklannya Bilal, dijual cepat, matahari Baghdad. Awalnya mungkin dikira bercanda, tapi lelucon ini cepat banget berubah jadi kepanikan. Logika mereka jalan, kalau matahari aja bisa dijual, nasib kita gimana? Gimana cara kita bertani, bekerja, atau bahkan sekedar hidup? Ini nih yang bikin kita mikir kan, kenapa juga ada orang yang kepikiran mau jual matahari? Apa dia udah gila atau jangan-jangan ada udang di balik batu? Jawabannya, seperti yang bakal kita ungkap, ternyata adalah sebuah pelajaran penting tentang kepemimpinan, persepsi, dan jurang pemisah yang kadang ada di antara keduanya. Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Sementara di luar lagi rusuh, di dalam istana, Khalifah Harun al-Rashid cuma bisa geleng-geleng kepala. Sebagai orang yang hidupnya serba seratur dan pakai logika, kekacauan ini bener-bener nggak masuk akal buat dia. Dia tahu dia harus panggil langsung dalangnya buat ngerti kenapa kotanya bisa sampai segila ini. Dan akhirnya Abu Nawas pun dipanggil menghadap Khalifah. Dari jendela istana kelihatan lautan manusia yang marah. Khalifah pun nanya dengan pertanyaan yang dari tadi ada di kepalanya. Kamu itu serius mau jual matahari? Kita bisa bayangin ada suaranya yang campur aduk antara bingung dan gak percaya. Gimana bisa sebuah lelucon bikin panik satu negara? Nah, disinilah permainannya dimulai. Bukan yang ngelak, Abu Nawas malah mengiyakan dengan jawaban yang bikin tambah bingung. Bener Baginda, supaya kita bisa ikut cara mereka menggunakan otak. Tiba-tiba, ini bukan lagi soal lelucon. Ini jadi semacam eksperimen. Sebuah pelajaran yang terselubung, dan sang khalifah baru aja jadi muridnya. Buat ngejelasin maksudnya, Abu Nawas ngambil jalan yang agak muter. Dia nggak ngomongin matahari sama sekali, malah dia mulai ngelis satu persatu pencapaian khalifah. Jalan raya yang dibangun, keadilan yang ditegakkan, kekayaan negara yang nggak dikorupsi. Dia seolah-olah lagi ngingetin khalifah soal semua kebaikan nyata yang udah dia lakuin buat Baghdad. Terus, Abu Nawas ngelempar pertanyaan pamungkasnya. Pertanyaan yang langsung nusuk ke jantung masalah. Kalau semua hal baik tadi itu benar, kalau Baginda ini pemimpin yang adil dan visioner, kenapa orang-orang di luar sana malah teriak-teriak minta Baginda dihukum gara-gara lelucon matahari, bukannya malah muji-muji Baginda? Disinilah kebenaran yang pahit itu terungkap. Abu Nawas ngebeberin gimana persepsi publik bisa ngebolak-balikin fakta. Infrastruktur, jalanan kan gak bisa dimakan, kata mereka. Keadilan dan pemerintahan yang bersih, itu malah bikin mereka iri dan dengki. Mereka nggak lihat itu sebagai kemajuan. Yang mereka lihat cuma hal-hal yang nggak bisa langsung masuk ke perut mereka saat itu juga. Dan ini dia puncaknya. Abu Nawas menyimpulkan logika bengkok mereka dengan satir. Buat mereka, katanya, Baginda itu harusnya korupsi aja, biar mereka nggak usah capek-capek lagi bikin isu yang nggak masuk akal. Gila kan? Jadi dalam cara pandang mereka yang terbalik, pemimpin yang korup itu malah lebih gampang dimengerti dan pastinya lebih gampang dibenci daripada pemimpin yang beneran baik. Jadi gimana bisa pola pikir yang aneh kayak gitu ada? Nah, untuk ngejelasin ini, Abu Nawas ngeluarin sebuah metafora yang kuat banget. Sebuah ide yang seolah-olah jadi senter untuk nerangin kegelapan di balik kemarahan publik. Inilah kunci buat ngerti keseluruhan cerita ini. Metaforanya sederhana, tapi dalam banget. Di ruang gelap, kata Abu Nawas, sebatang emas pun bisa dianggap besi. Maksudnya, rakyat itu nggak menilai berdasarkan kenyataan. Mereka seolah hidup dalam kegelapan pikiran, di mana nilai sejati dari segala sesuatu itu nggak kelihatan. Semuanya dinilai berdasarkan ketakutan dan asumsi, bukan fakta. Oke, kita sebut aja ini pola pikir ruang gelap. Ini adalah kondisi di mana pikiran nggak tercerahkan sama informasi atau akal sehat.
Dalam kegelapan ini, nilai jangka panjang itu sama sekali nggak kelihatan. Jadi, jembatan yang bisa berguna buat generasi mendatang nggak dilihat sebagai investasi, tapi cuma dianggap tumpukan batu mahal, pemborosan sumber daya. Slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Di kiri, kita punya pemikiran rasional. Jalan bagus, bikin ekonomi lancar, bikin orang gampang cari nafkah. Tapi di kanan, di dalam ruang gelap, logikanya kebalik. Jalanan itu sendiri nggak bisa dimakan, jadi ya nggak ada gunanya. Ini benar-benar dua dunia yang berbeda, dengan aturan main yang juga beda total. Khalifah yang masih kekeh sama logikanya, nyoba buat terakhir kali. Dia nunjukin fakta yang nggak bisa dibantah. Wakilnya sendiri, itu seorang ulama yang dihormati. Gimana mungkin ada yang nuduh dia anti ulama? Buat Khalifah, itu kayak seberkas cahaya, sebuah fakta yang harusnya bisa nembus kegelapan persepsi publik. Tapi, apa itu berhasil? Jawaban Abu Nawas langsung mematahkan argumen terakhir Khalifah. Dia jelasin, di dalam ruang gelap, fakta itu nggak relevan. Baginda, ya itulah enaknya melihat dunia dari ruang gelap, katanya. Terus dia nanya pertanyaan yang bikin Khalifah skakmat. Baginda nggak capek apa mikir rasional terus? Dan saat itulah, Khalifah akhirnya ngerti. Dia selama ini berdebat pakai logika, melawan orang-orang yang bahkan nggak main pakai aturan yang sama. Dengan pelajaran yang berat ini, drama publik yang dimulai Abu Nawas akhirnya sampai pada kesimpulannya. Jadi, apa sih intinya? Pelajaran abadi apa yang mau diajarkan dari eksperimen sosial yang aneh ini kepada sang pemimpin dan juga kepada kita semua? Diamnya Khalifah itu punya banyak arti. Bukan diam karena kalah, tapi diam karena akhirnya paham. Seperti yang ditunjukkan slide ini, dia akhirnya ngelihat jurang yang misahin dia dari rakyatnya. Jurang yang bukan dibangun dari batu, tapi dari persepsi. Selama ini dia coba bangun jembatan pakai logika. Padahal yang dia butuhkan adalah ngertiin kegelapan yang ada di seberang sana. Sekarang, penting buat kita sadari kalau ini adalah sebuah perumpamaan. Tujuannya bukan buat akurasi sejarah, tapi buat nyampein kebenaran yang lebih dalam. Kayak semua cerita hebat sejenisnya, cerita ini pakai skenario yang fantastis buat ngajarin kita sesuatu yang sangat nyata tentang kepemimpinan, kemajuan, dan sifat manusia yang rumit. Jadi, pelajaran abadi apa yang bisa kita petik dari eksperimen Abu Nawas ini? Pertama, pencapaian nyata itu bisa dengan gampang diabaikan atau bahkan dibenci kalau dilihat dari kacamata emosi. Kedua, persepsi ruang gelap itu bisa lebih kuat daripada fakta yang paling keras sekalipun. Dan yang paling penting, logika aja jarang cukup buat merebut hati dan pikiran orang banyak. Dan cerita ini sendiri ngasih kita pesan moral yang kuat, sebuah kutipan yang seolah merangkum perjuangan sang khalifah. Kemajuan sejati itu nggak datang kayak sihir. Itu dibangun dengan keringat, kebulatan tekad, dan kerja keras. Dan mungkin tantangan terbesarnya adalah meyakinkan orang-orang yang hidup dalam kegelapan bahwa cahaya di ujung terowongan itu layak buat ditunggu. Jadi, saya mau tinggalin Anda dengan satu pertanyaan ini. Perumpamaan Abu Nawas ini mungkin kuno, tapi dilemanya terasa sangat modern kan? Di dunia kita yang penuh dengan ruang gelap ciptaan misinformasi dan gelembung media sosial, pertanyaannya tetap sama. Matahari apa sih yang lagi dijual hari ini cuma supaya kita bisa melihat cahaya?